Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Suatu ketika saat Abu Nawas dalam pengembaraannya, ia mendapati sebuah kuil yang berdiri di tengah-tengah padang pasir. Karena penasaran, ia pun mendekati kuil tersebut. Tampaklah seorang rahib sedang duduk bersilah melakukan meditasi. Abu Nawas lalu berkata, "Permisi tuan, boleh saya numpang sebentar?" Sang rahib lalu mempersilahkan dan bertanya kepada Abu Nawas, "Siapa kamu?" Abu Nawas menjawab, "Aku seorang musafir yang sedang dalam pengembaraan." Kemudian sang rahib menyuguhkan minuman untuknya. "Kamu pasti kehausan, silahkan diminum," kata sang rahib. Keduanya pun lalu terlibat percakapan menceritakan pengalaman spiritualnya. "Seorang pengembara seperti kamu, supaya lebih sempurna ilmunya, harus rajin melakukan meditasi," tutur sang rahib. "Benarkah? Terus apa yang sudah kau dapatkan dengan meditasi yang sering kau lakukan?" tanya Abu Nawas. "Aku mendapatkan kekuatan spiritual yang tidak dipunyai oleh orang lain," jawab sang rahib. "Anda sungguh luar biasa," puji Abu Nawas. "Lalu kekuatan apa saja yang sudah kau dapatkan?" tanya Abu Nawas melanjutkan. "Aku bisa melihat orang yang aku kehendaki, meskipun jaraknya terpisah oleh lautan. Dan aku bisa mengetahui isi hati seseorang," jawab sang rahib. Kemudian sang rahib balik bertanya, "Kalau kamu dengan pengembaraan sucimu, kekuatan spiritual apa yang sudah kau dapatkan?" Abu Nawas menjawab, "Jujur, aku tidak punya kekuatan apapun. Tapi aku pernah mengalami pengalaman spiritual yang sangat mengagumkan." Sang rahib kembali bertanya, "Pengalaman apa itu? Bisakah kau ceritakan padaku?" Abu Nawas pun membalas, "Dalam suatu pengembaraanku, seekor ikan pernah menyelamatkan hidupku," jawab Abu Nawas. "Itu adalah pengalaman yang menakjubkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Coba ceritakan padaku," pinta sang rahib. "Aku ragu tuan, karena apakah ceritaku ini bisa memberi manfaat untukmu?" ujar Abu Nawas. Meskipun Abu Nawas berulang kali menolak, sang rahib terus saja mendesaknya agar Abu Nawas menceritakan pengalamannya tersebut. "Maaf, tapi aku harus pergi sekarang juga, karena aku harus meneruskan pengembaraanku," jelas Abu Nawas. "Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan kuil ini sebelum kau menceritakannya," tukas sang rahib. "Baiklah, akan aku ceritakan, tapi jangan pernah beritahukan kepada siapapun," kata Abu Nawas mewanti-wanti. "Aku janji tak akan ada orang yang tahu," balas sang rahib semakin penasaran. "Jadi begini ceritanya. Suatu waktu saat aku dalam pengembaraan, aku terdampar di sebuah tempat yang tak ada satupun orang di situ. Padahal saat itu aku sedang merasakan rasa lapar yang tidak dapat kutahan. Lalu ketika aku menyusuri tepian pantai, aku mendapati ada seekor ikan yang lumayan besar. Aku pun segera memakannya dan menjadikannya sebagai bekal selama 3 hari ke depan," kata Abu Nawas memberitahu. Mendengar hal itu, sang rahib spontan menjadi emosi dan segera mengusir Abu Nawas dari kuilnya. Kisah selanjutnya. Kelebihan yang dimiliki Nabi Musa adalah bisa berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika saat Abu Nawas bermunajat di Bukit Tursina, ia bertanya kepada Allah, "Ya Rob, aku sudah melaksanakan ibadah yang Engkau perintahkan. Manakah antara ibadahku yang Engkau senangi? Apakah sholatku?"
Allah kemudian menjawab pertanyaan Nabi Musa. Sholatmu itu hanya untuk dirimu sendiri, karena sholat membuatmu terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu Nabi Musa kembali bertanya, apakah zikirku? Allah menjawab, zikirmu juga untuk dirimu sendiri, karena zikir membuat hatimu menjadi tenang. Nabi Musa masih penasaran. Ia pun kembali bertanya, apakah ibadah puasaku? Allah menjawab, puasamu itu hanya untukmu saja, karena dengan puasa melatih diri dan mengekang hawa nafsumu. Nabi Musa kembali bertanya, lalu ibadah apa yang engkau sukai ya Rob? Kemudian Allah menjawab, tatkala engkau membahagiakan orang yang sedang kesusahan dengan sedekah, sesungguhnya aku berada di sampingnya. Ternyata ibadah sedekah sangat luar biasa kedudukannya. Pernah suatu ketika hiduplah seorang suami istri yang merasa hidupnya penuh kemiskinan. Saat mereka sedang beristirahat, sang istri bertanya pada sang suami, wahai suamiku, bukankah Musa adalah seorang nabi yang bisa berbicara dengan Tuhannya? Kemudian suaminya menjawab, iya benar. Sang istri membalas, kalau begitu kenapa kita tidak mendatanginya dan mengadukan keadaan kita kepadanya? Kita meminta padanya agar berbicara kepada Tuhannya dan memintakan supaya diberi kekayaan, kata sang istri menyarankan. Maka pada keesokan harinya, sepasang suami istri ini mendatangi Nabi Musa dan menyampaikan keinginannya tersebut. Nabi Musa kemudian bermunajat menghadap Allah dan menyampaikan keinginan mereka. Allah lalu berfirman, wahai Musa, katakanlah kepada mereka, aku akan memberikan kepada mereka kekayaan, namun kekayaan itu aku berikan hanya 1 tahun. Dan setelah 1 tahun akan aku kembalikan mereka menjadi orang miskin. Nabi Musa pun menyampaikan wahyu itu kepada mereka berdua, bahwa Allah telah mengabulkan permohonan mereka, tapi dengan syarat kekayaannya hanya berlangsung 1 tahun. Mendengar kabar tersebut, mereka sangat bahagia. Beberapa hari kemudian datanglah rezeki melimpah dari jalan yang tidak diduga-duga. Mereka berdua akhirnya menjadi orang kaya. Melihat keadaannya sekarang, mereka memutuskan untuk menggunakan hartanya seperti membantu orang-orang yang membutuhkan hingga membangun tempat singgah para musafir. Setelah setahun berlalu, mereka terus sibuk bersedekah, membantu para musafir dan memuliakan tamu yang berdatangan. Namun kehidupan mereka masih tetap kaya. Nabi Musa pun terheran. Kemudian ia bertanya kepada Allah, ya Rob, engkau telah menetapkan syarat kepada mereka, yaitu hanya 1 tahun. Dan sekarang sudah lewat 1 tahun, tetapi kenapa mereka masih kaya? Allah pun berfirman, wahai Musa, aku telah membuka 1 pintu rizki kepada mereka, tetapi mereka membuka beberapa pintu rizki untuk hamba-hambaku. Oleh karenanya, maka aku titipkan lebih lama kekayaan itu pada mereka. Kemudian Nabi Musa menjawab, Maha suci engkau ya Allah, betapa maha mulia urusanmu dan maha tinggi kedudukanmu. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, Raja Fir'aun yang kita kenal sebagai raja yang bengis dan kejam, ternyata anggapan tersebut adalah keliru. Justru Raja Fir'aun adalah raja yang sangat memperhatikan nasib rakyatnya. Ia tak pernah membiarkan rakyatnya hidup dalam kemiskinan dan berlaku adil kepada rakyat Mesir. Itulah kenapa Raja Fir'aun berkuasa sampai 400 tahun. Ia hanya berlaku kejam kepada kaum Bani Israel yang notabene bukanlah penduduk pribumi negara Mesir, dan ia menjadikan mereka sebagai budak-budaknya. Dan satu kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Raja Fir'aun, yaitu
ia berani mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nabi Musa sempat protes kepada Allah, mengapa orang sezalim Fir'aun bisa berkuasa sangat lama. Seharusnya ia dihabisi saja karena kesombongannya, bukan malah dibiarkan bertahta sampai hampir 400 tahun. Dan berkatalah Musa, "Ya Rob, sesungguhnya Fir'aun itu telah menentangmu selama ratusan tahun. Bagaimana bisa engkau memberikan penundaan dari mengazabnya?" Maka Allah berfirman, "Aku memberikan penundaan kepadanya karena ada maksud tertentu, yakni aku menyukai keadilan dan kedermawanannya, dan karena dia pernah menjagamu dan mendidikmu." Dalam riwayat lain, Allah menjawab, "Karena dia telah memakmurkan sebagian bumiku dan berbuat baik kepada sebagian hamba-hambaku." Sedangkan dalam riwayat Ibnu Abbas berbunyi, "Dan berkatalah Musa alaihissalam, 'Ya Rob, engkau memberikan penundaan siksa kepada Fir'aun 400 tahun. Sedangkan dia telah mengaku, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Dia juga telah mendustakan ayat-ayatmu, menentang para utusanmu.' Maka Allah memberikan wahyu kepada Musa, 'Wahai Musa, sesungguhnya itu disebabkan dia punya akhlak yang baik dan mudah menutupi kekurangan orang lain. Karena itu aku memberikan penundaan siksa untuknya.' Sebagian riwayat menyebutkan bahwa yang dimaksud akhlak baiknya adalah selain ia mencukupi rakyatnya dan memberi kesejahteraan kepada mereka, Fir'aun juga gemar menjamu dan memberi makan kepada orang lain. Karenanya, ketika Musa berdoa kepada Allah untuk segera membinasakan Fir'aun, Allah memberi jawaban, 'Wahai Musa, engkau menginginkan aku membinasakan Fir'aun dalam waktu dekat. Padahal sekarang ini ada 100 juta manusia tidak menginginkan hal itu, karena mereka bisa makan dari pemberiannya setiap hari dan mereka juga menikmatinya. Wahai yang bernaung di bawah kasih sayangku, aku bersumpah demi kemuliaanku dan keagunganku, aku tidak akan menghancurkan seseorang yang memberi rasa kenyang kepada orang lain dengan pemberiannya.' Nabi Musa kemudian mengubah strategi perjuangannya dalam menumbangkan Fir'aun. Di antara upayanya, selain berdakwah dan berdoa, Nabi berjuang di bidang ekonomi. Nabi Musa melakukan kampanye besar itu dengan memulai dari rakyatnya sendiri, yaitu Bani Israel. Setelah masa perjuangannya hampir 40 tahun, kedermawanan Fir'aun pun mulai berkurang. Bahkan, ia berubah menjadi bengis dan kejam. Akhirnya Allah berkenan mengabulkan doa Nabi Musa untuk membinasakan Fir'aun. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, dikisahkan ada seorang penggembala yang mempunyai masalah dengan pendengarannya alias tuli. Meskipun ia tuli sejak lahir, ia tak pernah mengeluh dengan kekurangannya itu. Kegiatan sehari-harinya adalah membawa domba-domba gembalaannya di sebuah padang rumput berbukit yang tak jauh dari rumahnya. Pada suatu hari, saat ia sedang menggembalakan domba-dombanya, si gembala merasakan sakit perut. Ia sudah tak kuat menahannya untuk buang air besar. Tiba-tiba ia melihat ada seseorang yang tak jauh darinya sedang memotong rumput. Ia pun menghampirinya dan berkata, "Hei kawan, tolong jaga domba-domba ini ya, dan tolong awasi jangan sampai ada yang berkeliaran hingga tersesat. Aku akan pulang ke rumah sebentar untuk buang air besar." Pemotong rumput tersebut ternyata juga tuli. Ia tak mendengar apapun yang penggembala itu katakan. Si pemotong rumput mengira kalau si penggembala mau meminta rumputnya. Ia pun menjawab, "Enak saja, mengapa kau tidak memotong rumputnya sendiri? Aku di rumah juga banyak hewan ternak yang harus kuberi makan. Sudah, sana pergi, jangan ganggu aku," kata si pemotong rumput sembari menggerakkan tangannya. Karena sama-sama tak bisa mendengar, si penggembala mengira gerakan tangan yang dilakukan oleh si pemotong rumput merupakan isyarat bahwa dirinya bersedia
dan menyuruh si penggembala agar cepat pulang. "Terima kasih kawan, engkau benar-benar telah menolongku," kata si penggembala. Ia pun lantas segera berlari pulang ke rumah. Setelah si gembala menuntaskan hajatnya buang air besar, ia kembali menemui si pemotong rumput. Si penggembala menghitung domba-dombanya dengan cermat, dan ternyata jumlahnya masih lengkap. Dalam hati ia bergumam, "Sungguh luar biasa pribadi pemotong rumput itu. Ia benar-benar bisa dipercaya. Ia menjaga domba-dombaku tanpa mengharap ucapan terima kasih sama sekali. Sungguh pribadi yang luar biasa. Oh iya, salah satu dombaku kan ada yang pincang. Lebih baik aku berikan padanya sebagai rasa terima kasihku. Ini akan menjadi makanan yang lezat untuk keluarganya." Si penggembala lalu memanggul domba tersebut dan menghampiri si pemotong rumput. "Hei kawan, terimalah hadiah dariku karena engkau telah menjaga domba-dombaku," kata si penggembala sambil menunjukkan domba pincangnya. Melihat hal itu, si pemotong rumput malah menjadi marah. "Dasar kurang ajar, aku tak melihat apapun yang terjadi selama kamu pergi. Kenapa kamu malah meminta tanggung jawab atas pincangnya kaki dombamu? Dari tadi aku sibuk memotong rumput dan sama sekali tak tahu terkait kejadian yang menimpa pada kaki dombamu. Pergilah, kalau kau mendekat aku akan memukulmu," ancam si pemotong rumput dengan nada emosi. Si penggembala pun heran, kenapa si pemotong rumput malah marah kepadanya. Tiba-tiba lewatlah seseorang dengan menaiki kuda. Tapi ternyata dia adalah seorang pencuri kuda yang telinganya juga tuli, dan kuda yang dikendarainya adalah hasil curian. Si penggembala lalu berteriak memanggil si penunggang kuda. "Tuan, tolong katakan padaku apa yang diucapkan si pemotong rumput ini. Aku ini tuli tuan, jadi aku tidak mengerti kenapa ia menolak pemberianku. Malah ia marah kepadaku," ucap si penggembala dengan nada emosi. Si pemotong rumput tak mau kalah. Ia juga bicara dengan nada teriak kepada si penunggang kuda. "Begini tuan, dari tadi aku sedang memotong rumput dan tidak tahu apa-apa. Tapi tiba-tiba dia meminta tanggung jawab atas pincangnya kaki domba miliknya. Jelas saja saya marah dituduh seperti itu," ucap si pemotong rumput dengan nada marah. Si penunggang kuda kemudian turun dari kudanya dan menghampiri keduanya. Karena ia juga tuli, ia mengira si pemotong rumput dan si penggembala kambing sedang memarahinya karena telah mencuri kudanya. "Iya benar, aku memang barusan mencuri kuda, tapi aku sungguh tidak tahu kalau kuda ini adalah milik kalian. Maafkan aku kawan," kata si penunggang kuda. "Sudah aku katakan, aku tidak tahu apa-apa terhadap pincangnya domba orang ini," teriak si pemotong rumput. "Hei kawan, suruh ia katakan padaku mengapa ia menolak pemberianku," teriak si penggembala. "Iya, aku mengaku mencuri kuda, tapi aku tuli. Jadi aku tidak tahu siapa di antara kalian yang pemilik kuda ini," teriak si penunggang kuda. Di tengah-tengah keributan yang terjadi, melintaslah Abu Nawas di hadapan mereka. Kala itu, Abu Nawas sedang mengalami sakit gigi. Untuk menggerakkan mulutnya saja sakit bukan main, apalagi untuk berbicara. Ketika mereka melihat kehadiran Abu Nawas, mereka mengira Abu Nawas adalah seorang sufi yang alim dan sakti. Karena dari penampilannya, Abu Nawas menggunakan jubah layaknya ulama sufi terpandang. Si pemotong rumput lalu menarik jubah Abu Nawas. Ia berkata dengan berteriak kepada Abu Nawas untuk meminta keadilan. "Tuan Sufi, tolonglah saya. Mereka menuduhku melukai dombanya." Si gembala juga berkata kepada Abu Nawas dengan nada teriak. "Wahai Tuan Sufi, aku hanya ingin memberikan domba, tapi dia malah memarahiku." Si pencuri kuda juga ikutan berkata, "Tuan Sufi, saya akui saya bersalah. Saya sudah mengaku mencuri, tapi aku tuli.
saya tidak bisa mendengar perkataan mereka. Jadi saya tidak tahu siapa sebenarnya pemilik kuda ini. Mendengar pengaduan mereka dengan nada teriak membuat sakit gigi Abu Nawas bertambah tidak karuan. Ia hanya bisa menatap tajam penuh amarah ke arah mereka. Mata hitam Abu Nawas menusuk tajam ke mata mereka bertiga secara bergantian. Mereka mengira Abu Nawas sedang berusaha keras mencari petunjuk atas kebenaran dari situasi ini. Mereka bertiga pun mulai takut dengan sorot mata tajam Abu Nawas. Mereka takut kalau Abu Nawas akan menyihir mereka, atau setidaknya Abu Nawas akan mengendalikan kemauan mereka. Melihat sikap Abu Nawas yang menakutkan itu, si pencuri langsung melompat ke punggung kudanya dan segera memacu lari kudanya kencang-kencang. Begitu pula dengan si penggembala, ia segera menggiring gembalaannya menjauh dari Abu Nawas. Sementara si pemotong rumput yang sedari tadi gemetaran, ia segera mengemasi hasil sabitan rumputnya ke dalam kantong dan mengangkatnya di bahu lalu berlari menjauhi Abu Nawas. Setelah ketiga orang tersebut berlari karena ketakutan, Abu Nawas lalu melanjutkan perjalanannya. Ia pun berpikir dalam hati, kadang-kadang kata-kata tak berfungsi apa-apa dan tidak terlalu berguna. Mungkin lebih baik orang tidak perlu banyak bicara. Kisah selanjutnya. Ketika Abu Nawas sedang jalan-jalan sore, tak sengaja Abu Nawas melewati sebuah rumah yang ada pohon mangganya. Terbesitlah dalam hati keinginan untuk memetiknya. Tapi karena pohonnya tinggi, Abu Nawas lalu pulang untuk mengambil tangga. Tangga tersebut kemudian ia letakkan di pohon mangga. Dan saat Abu Nawas akan menaikinya, orang yang punya pohon mangga memergoki Abu Nawas. "Kamu sedang apa, Abu Nawas?" tanya orang tersebut curiga. Aku punya sebuah tangga yang bagus dan aku akan menjualnya," jawab Abu Nawas sekenanya. "Tapi kenapa kamu taruh di pohon mangga saya?" kata orang itu bertambah curiga. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Menjual tangga itu bisa di mana saja, dan tujuan saya ke sini akan menawarkannya kepadamu," tutur Abu Nawas. "Tidak, aku tidak butuh," balas orang tersebut. Abu Nawas pun pergi sambil cengengesan tanpa mendapatkan hasil. Kisah selanjutnya. Beberapa hari ini, Abu Nawas mendapat banyak pengaduan dari warga tentang perilaku salah satu menteri kerajaan. Sang menteri dengan seenaknya menaikkan pajak dan terkadang mengambil paksa hasil panen warga. Menteri itu bernama Abu Jahil. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas geram. Ia ingin melaporkannya kepada Baginda Raja. Akan tetapi, semenjak Abu Jahil menjabat sebagai menteri, Abu Nawas sangat susah untuk bertemu Baginda. Abu Jahil selalu saja menghalangi langkah Abu Nawas bila dirinya ingin menemui Baginda Raja. Abu Nawas pun mencari cara agar bisa bertemu dengan Baginda Raja. Lalu ia membuat siasat bersama para warga. Abu Nawas menyuruh warga untuk menyebarkan berita kalau dirinya bisa berbicara dengan burung. Kalau nanti ia sampai dipanggil ke istana, Abu Nawas meminta mereka mengikutinya dari belakang dan menunggunya di depan gerbang istana. Setelah seminggu berlalu, kabar tentang Abu Nawas bisa bicara dengan burung tersebar sampai ke pelosok negeri. Tak ayal, kabar ini menjadi perbincangan para menteri kerajaan, yang pada akhirnya sampai juga ke telinga Baginda Raja. Kebetulan Baginda sering terganggu dengan suara burung hantu yang setiap saat berteriak di dekat istananya. "Saya dengar kabar Abu Nawas bisa bicara dengan burung. Apakah itu betul?" tanya Raja kepada para menterinya. "Menurut kabar yang beredar memang seperti itu, Baginda," jawab salah satu menterinya. "Coba panggil Abu Nawas kemari," titah Baginda Raja. Lalu beberapa pengawal istana mendatangi rumah Abu Nawas. "Tuan Abu, Anda dipanggil Baginda Raja untuk menghadap sekarang juga," kata salah satu pengawal.
Akhirnya siasatku berhasil juga, pikir Abu Nawas. Baiklah, saya akan ke istana sekarang juga, balas Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas pun akhirnya berhasil menemui Baginda Raja. Hei Abu Nawas, kemarilah, sudah lama kita tidak bertemu, sambut Baginda Raja. Baik Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas dengan senang. Sementara Abu Jahil terlihat sangat tidak suka dengan kehadiran Abu Nawas. Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas kepada Baginda Raja. Begini Abu Nawas, setiap hari aku selalu terganggu dengan suara teriakan burung hantu. Saya dengar kamu bisa berbicara dengan burung. Barangkali kamu bisa tahu apa sih sebenarnya yang diteriakan burung tersebut, tutur Baginda Raja. Tidak lama kemudian terdengarlah suara teriakan burung hantu. Dengan ekspresi meyakinkan, Abu Nawas pura-pura mencermati apa yang dikatakan oleh burung hantu. Bahaya Paduka, ini sangat berbahaya. Apa yang dikatakan burung hantu itu sebuah berita yang sangat mengkhawatirkan, kata Abu Nawas berlagak cemas. Memangnya apa yang dikatakan burung itu? Tanya Baginda Raja penasaran. Dia mengatakan kalau sarangnya telah hancur, dan dia juga memberitahu kepada Baginda kalau Baginda masih terus menyengsarakan rakyatnya, maka kerajaannya juga akan runtuh seperti sarangnya, kata Abu Nawas menjelaskan. Menyengsarakan bagaimana Abu Nawas? Saya justru meringankan pajak untuk rakyatku. Bahkan aku sering memberi bantuan modal untuk warga yang ingin bercocok tanam di ladang, balas Baginda Raja. Itu kan yang Baginda tahu, karena Baginda hanya menerima laporan dari menterinya. Baginda tidak langsung bertemu dengan rakyat, ujar Abu Nawas. Baik, saya akan menyuruh beberapa menteri untuk mengecek kebenarannya, ucap Baginda Raja. Tidak perlu repot-repot Paduka, karena para warga sudah berkumpul di depan istana menanti kehadiran Paduka, kata Abu Nawas. Mendengar hal itu, keringat dingin Abu Jahil mulai keluar, badannya pun mulai gemetaran. Sementara Baginda Raja menemui rakyatnya. Mereka mengadukan semua perbuatan Abu Jahil selama menjabat sebagai menteri. Sontak Baginda Raja pun menjadi marah, maka dipanggillah Abu Jahil. Hei Abu Jahil, kamu telah berbuat zalim kepada rakyatku. Kamu gunakan jabatanmu untuk memeras rakyat. Sekarang juga kamu saya pecat dan kamu harus menerima hukuman. Dengan tertunduk lesu, Abu Jahil diseret masuk ke dalam tahanan oleh para prajurit kerajaan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.